Bab 3709. Akhirnya kamu terkepung. Dalam kurun waktu ini, aku diam-diam melepaskan sesuatu ke arahmu, tetapi kamu tidak menyadarinya. Pangeran kedua tersenyum mengejek. Omong kosong, tidak ada hal seperti itu sama sekali. Suara Erik jelas gugup. Pangeran kedua bahkan membayangkan Erik saat ini seharusnya mulai mengamati sekitarnya. Lagi pula, aku telah melihat hal yang paling ingin kulihat. Sialan, kalian berpencar menjadi dua arah. Dasar kamu bocah licik, ternyata kamu sengaja menunda waktuku. Erik mendadak berteriak keras. Transmisi suara slip giok tiba-tiba berhenti, seolah-olah ada keadaan darurat. Yang mulia, apa yang terjadi? Para klan iblis juga berdiri. Kaden telah bertindak. Mata pangeran kedua berbinar, sudut mulutnya tersenyum dan dia tiba-tiba berdiri. Melalui cara khusus sebelumnya, ketika dia melihat situasi Erik, dia melihat sosok berkedip di kejauhan hutan, dan dia tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, dia melihat ke arah cahaya setinggi langit tempat Erik berada. Benar saja, dalam cakupan itu, cahaya Reiki berkedip terus-menerus, disertai dengan beberapa suara menderu. Sepertinya pertempuran cukup sengit. Erik, hanya begitu saja. Ayo, kita pergi membantu Kaden dan yang lainnya, kita harus mengalahkannya kali ini. Yang mulia sangat bijak, ternyata kamu sengaja bertanya kepadanya untuk mengalihkan perhatiannya. Bocah ini terus-menerus mengejek kita, segera tiba giliran kita untuk mengejeknya. Melihat pemandangan ini, para pertapa siluman juga sangat gembira. Tidak tahu apakah ada jebakan lain di jalan ini. Tidak ada lagi. Serangga pencari jalan yang kusebarkan tadi sudah melihat dengan seksama, tidak ada batasan untuk bagian selanjutnya dalam jalan ini. Kemudian, pangeran kedua terbang di depan sendirian, diikuti oleh para jenius. Pikiran menangkap Erik hidup-hidup membuat semua orang bersemangat. Melewati hutan dan pegunungan rendah, semua orang segera melihat sosok berkelap-kelip di ruang terbuka yang tidak jauh. Erik sedang bertarung dengan puluhan jenius klan iblis. Di antara mereka, yang paling sengit bertarung dengan Erik adalah Kaden. Pada saat ini, meskipun Erik hanya sendirian, tetapi ada 4-5 klan iblis yang tergeletak di tanah, juga badan Kaden yang penuh dengan darah. Yang mulia, cepat bantu kami mengepung dan membunuhnya. Melihat pangeran kedua dan yang lainnya, Kaden langsung berteriak. Di sisi lain, wajah Erik menjadi gelap. Dengan membalik telapak tangan, sebuah piringan formasi muncul di tangan. Ketika dilempar, muncul satu persatu cahaya Reiki dalam jangkauan pangeran kedua yang berubah menjadi tirai Reiki, menghadang jalan semua orang. Ini hanya penghalang Reiki biasa, bergegas ke sana, anak itu tidak akan bisa melarikan diri. Pangeran kedua mendengus dingin. Sekarang Erik telah terkepung dengan erat, tidak ada ruang untuk bergerak. Bahkan jika dia ingin menggunakan metode formasi teleportasi untuk melarikan diri, dia juga akan dihadang oleh semua orang sebelum dia sempat membukanya. Semua orang bergegas menuju penghalang Reiki. Kemampuan pangeran kedua paling kuat, dia meledakkan tirai cahaya di depannya sekali demi sekali. Kamu sangat sombong sebelumnya, kita lihat apa yang bisa kamu katakan selanjutnya. Tidak tahu berapa banyak cahaya Reiki yang telah diledakkan, sedang murung karena begitu banyaknya penghalang ini. Ketika pangeran kedua melihat pemandangan di depannya lagi, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dalam hutan di depan, baik Kaden maupun para kultivator, semuanya diikat oleh 5 susunan barisan dan digantung terbalik di udara. Dan satu persatu tubuh mereka terluka, mulut juga ditutup.
Setelah melihat pangeran kedua, mereka terus meronta, seolah ingin mengatakan sesuatu. Apa yang terjadi? Pangeran kedua seperti disambar petir, tidak bisa mempercayainya. Bukankah Kaden dan yang lainnya sedang bertarung dengan Erik? Kenapa mereka semua ditundukkan dalam sekejap? Dan para kultivator ini juga ditangkap oleh Erik. Kultivasi mereka semua adalah satu penurunan fase penilaian. Lagi pula Erik pernah berjanji hanya menggunakan kekuatan tahap awal fase penilaian. Pada saat ini, Erik bergantung di antara para bawahannya. Melihat pangeran kedua muncul, dia menggelengkan kepalanya dengan mengejek. Pangeran kedua, apakah kamu benar-benar mengira bahwa aku tidak menyadari seranggamu yang terbang kemari? Adegan sebelumnya hanya karena aku menggunakan sedikit taktik ilusi, bersandiwara untuk kalian lihat dan bercanda dengan kalian. Sebenarnya, Kaden dan yang lainnya sudah kutangkap sejak awal. Coba pikirkan, bahkan kamu juga tidak bisa menghindari jebakan itu. Mereka hanya satu penurunan fase penilaian, dapatkah mereka menghindarinya? Erik mencibir. Mengenai tirai cahaya barusan, cocok untukku memanfaatkan waktu menangkap semua orang kecuali kamu. Jadi, kalian kalah dalam taruhan ini. Kalah. Kami bisa kalah. Seluruh tubuh pangeran kedua bergetar, matanya bersinar dengan kemarahan dan keengganan. Mustahil, mereka 30 orang satu penurunan fase penilaian, ditambah dirinya sendiri 2 kegagalan. Apakah itu juga bukan lawan seorang Erik? Bukankah ini berarti bahwa semua jenius klan iblis bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Erik, seorang kultivator biasa? Erik, jangan lupa, aku masih berdiri di sini sekarang, kamu belum menghabisiku. Pangeran kedua tampak dingin, matanya penuh dengan niat bertarung. Pilihan terburukmu adalah menangkap semua orang, dan meninggalkanku di akhir untuk dihabisi. Berbicara sampai di sini, pangeran kedua berbisik, dia tiba-tiba terbang, matanya melonjak dengan cahaya yang ganas. Kekuatan garis darah. Hati Erik juga bergerak. Gerakan ini pernah digunakan oleh pangeran kedua di kolam peri, dia juga pernah mendengarkan hal ini dari iblis Fu. Tetapi, ini pertama kalinya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Itu memang terlihat tajam. Sebelumnya tidak bertemu denganmu, aku tidak bisa mengerahkan kekuatanku yang sebenarnya. Tetapi, sekarang kita saling berhadapan, aku seorang diri, dapat membalik hasil, mengalahkanmu. Mata pangeran kedua sangat cerah, cahaya Reiki melesat dengan keras dan langsung menuju Erik. Erik juga tidak keras kepala untuk menerimanya, dia segera berbalik ke samping untuk menghindar. Mata pangeran kedua berbalik ke arah Erik, 2 cahaya Reiki terbang keluar lagi. Bum bum bum. Cahaya Reiki terus meledak di sekitaran, Erik seperti hantu, menghindari ledakan cahaya ilahi berulang kali. Dia seorang tahap awal fase penilaian, keterampilan gerakannya malah sangat cepat. Pangeran kedua mengerutkan keningnya saat melihat teknik garis darahnya tidak dapat mengenai Erik. Untungnya, dia menggunakan teknik mata ajaib untuk memaksa Erik ke jarak yang lebih dekat. Begitu dia meraih telapak tangannya, sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan menghantam Erik. Pong! Pong. Pangeran kedua terus mengejar, sedangkan Erik terus mundur, pohon-pohon tumbang satu persatu dan retakan tanah tertutup. Sedangkan Erik, perlahan-lahan disudutkan oleh pangeran kedua secara paksa. Erik, meskipun siasatmu luar biasa, tetapi kekuatanmu tidak cukup, kamu hanya bisa gagal. Kamilah yang memenangkan taruhan kali ini. Pangeran kedua tampak bersemangat, dia menikam Erik yang tidak bisa melarikan diri. Tubuh tombak bergetar,
Puluhan ribu cahaya Reiki terpancar. Aura ini seperti sangkar besar, dan Erik akan terbungkus di dalamnya. Apabila Erik sudah dikendalikan, kompetisi ini akan berakhir. Tepat ketika Erik tidak bisa mundur dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Langit tiba-tiba berkedip, sebuah sosok muncul di depan Erik. Pangeran kedua, sudah cukup. Boom. Sosok Juna muncul dan langsung mengangkat tangannya. Bersambung.